Bapak Yusuf Kala, yang kami hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, yang kami hormati pimpinan lembaga tinggi negara, yang kami hormati Duta Besar Negara Sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan yang kami hormati para nahdliyin yang hadir di Stadion Delta Sidoarjo. Mengawali acara kita kali ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh Sayyid Zulfikar Basaiban Al-Idris. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Mana Iqbal bang? Ya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Sayyid Zulfikar Basaiban, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan di puncak acara 1 abad Nahdlatul Ulama kita kali ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU oleh Bapak Haji Erick Thohir. الفقرة التالية كلمة سعادة رئيس لجنة تنظيم الحفل السيد إريك طاهر. Let's listen to the report presented by the chairman of 100th anniversary of Nahdlatul Ulama, Bapak Haji Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Maruf Amin beserta Ibu Haja Wuri Maruf Amin, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Haja Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, Ibu Negara Republik Indonesia keempat, Ibu Dr. Haja Sinta Nuria Wahid, Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Katib Am PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan para duta besar, Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Jenderal PBNU Bapak Dr. Randes Haji Saifullah Yusuf, Ketua Pelaksana Peringatan 1 Abad NU Ibu Yeni Wahid, Ketua Panitia Resepsi Puncak 1 Abad NU Bapak Yakut Kolis Komas, para Kiai, Syekh, Habaib, para Nyai, para Nahdiyin yang hadir, sahabat Banser NU se-Indonesia, masyarakat Sidoarjo, masyarakat Jawa Timur. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini adalah acara puncak dari rangkaian peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, Bapak Presiden sendiri telah berkenan hadir membuka Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi dan Jalan Sehat Porseni NU di Solo yang merupakan bagian dari 9 rangkaian kegiatan 1 Abad NU. Bapak Presiden yang kami hormati, sebagai organisasi Islam terbesar, NU sudah berdiri melintas zaman, mulai dari masa penjajahan, kemerdekaan, reformasi, hingga kini di era digital. NU tetap relevan dan dicintai. Para tokoh NU pendahulu telah menciptakan fondasi yang kokoh. Tentu kita berharap NU dapat terus memelihara nilai dan tradisi Islam Nusantara untuk generasi penerus bangsa. Dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu media menunjukkan bahwa 71,8% masyarakat menganggap NU selama ini telah turut memperkuat nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia yakin dan sangat yakin sejumlah 81% bahwa NU akan memberi manfaat yang semakin baik untuk NKRI. Yang artinya energi positif NU wajib dipertahankan.
di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang terus mengedepankan persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia, ini patut kita syukuri. Saya meyakini bahwa NU yang di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf akan terus berada di belakang Bapak Presiden dalam mendukung NKRI dan Pancasila. Izin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju Banser NU, ini karena diminta oleh sahabat saya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol bagaimana Nahdien bila diberi kesempatan, insya Allah Nahdien siap berkarya untuk nusa dan bangsa. Tentu terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara, Bapak Wakil Presiden dengan Ibu Presiden Republik Indonesia kelima, Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh para tamu undangan pada resepsi puncak 1 Abad NU. Wallahu muwaffiq ila waqmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Erick Thohir atas laporannya. Selanjutnya mari kita simak iftitah Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kami persilakan. الفقرة التالية كلمة افتتاحية لسعادة الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء فضيلة الشيخ مفتاح الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala murura mi'as sanah min umri jam'iyati Nahdlatul Ulama marja'iyatan kabirah wa mathabatan linnasi wa amna. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم إني أسألك بنور وجه العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوامر العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر عظمة ذات الليل العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك
وجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أما بعد، حضرات الكرماء العلماء والحبائب والزعماء الأباجل والأماثل، على مقدمتهم جناب حضرة الشيخ K.H. Mustafa Bisri, Mustasar PBNU. Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu. Matur nuwun. Yang saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu. Ketua Umum Tanfidiyah PBNU K.H. Yahya Khalil Saquf beserta semua jajaran Tanfidiyah, Katib Am PBNU Kiai Ahmad Said Asrari dan Sekjen PBNU HK hampir Kiai Saifullah Yusuf, para pejabat pemerintah, para menteri Kabinet Maju, Bapak Yusuf Kalla, 2 periode beliau menjadi Wakil Presiden, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati, beliau bersedia hadir di acara yang memang kita tunggu-tunggu 100 tahun ini. Dan Bunyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, tak kalah pentingnya para pendekar-pendekar, penyelenggara 1 abad. Ada Nanda, Erik, Thohir, yang dibantu dengan anak angkat saya, Dani Amrul Ikhdan, dan pendekar-pendekar yang lain. Ada Gus Nusron dan Gus Yakut sekaligus Menteri Agama. Terima kasih atas semuanya. Para delegasi peserta muktamar fikih peradaban yang ikut hadir dan para duta besar, sahabat, rahimakumullah jami'an. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mana santri-santri Syekh Nawawi Al-Bantani, mana santri-santri Syekhona Khalil Al-Bangkalani, mana santri-santri Syekh Al-Akbar Kiai Hasyim Asy'ari, mana santri-santri Kiai Haji Wahab Hasbullah, mana santri-santri Kiai Bisri Syamsuri, dan mana santri-santri Kiai Haji Romli Tamim. Siap kita memasuki abad kedua. Kita harus punya hati dan otak double.
ibarat mobil punya dua gardan yang siap akan menggerakkan seluruh anggotanya, elemen-elemennya, dan untuk mendapatkan energi penguatan di dalam memasuki abad yang kedua ini. Saudaraku, tentu saya yakin para muassisin, khususnya yang kami sebut tadi, hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kesediaan kita, kesanggupan kita untuk menyongsong abad kedua ini, untuk lebih baik menjadi organisasi yang sistemik, organisasi yang munazzam, organisasi yang satu komando. Inilah sebetulnya yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh para muassis. Tinggalkan semua hal-hal yang sifatnya hanya ikut-ikutan. Bahasa Inggrisnya norok bunte. Tinggalkan sifat imma'ah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la takunu imma'ah. Qalu wa ma imma'ah ya Rasulullah? Qal alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat matur pada Rasulullah, apa itu imma'ah ya Rasulullah? Rasul menyatakan imma'ah adalah orang-orang yang dia akan selalu mengatakan manakala orang lain melakukan kebaikan, saya tidak ketinggalan melakukan kebaikan. Tapi manakala orang lain melakukan kejahatan, kejelekan, saya pun tidak ketinggalan ikut-ikutan melakukan kejahatan dan kejelekan. Tapi wattinu ausakum, tunjukkan, tegaskan prinsip kepribadianmu, mentalitasmu, semangatmu. Manakala ada orang lain melakukan kebaikan, kamu jangan ketinggalan juga melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Manakala orang lain melakukan kejahatan, kamu harus melakukan kebaikan. Itulah dawuh Rasulullah SAW yang juga disampaikan oleh para sesepuh-sesepuh, para muassis-muassis kita. Terima kasih semuanya, terutama dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam, siapapun yang ikut hadir sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kita di dalam menjalani satu abad dan hari ini titik nol kita berangkat untuk menyongsong abad yang kedua. Allah memberikan maunah, kesehatan yang prima, dan hasil maksud menjadi kebanggaan dari para muassis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian iftitah yang disampaikan oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yai Haji Yahya Khalil Saquf. Let's hear the Kiai Haji Yahya Khalil Saquf will deliver his speech as the Chairman of the Central Board of Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Nyai Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang mulia Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri. Para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Indonesia Maju, para undangan yang kami muliakan, hadirin sekalian, jamaah warga Nahdlatul Ulama, pencinta-pencinta Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Satu abad ini adalah satu abad riyadhah, satu abad tirakat, tirakat dari wali-wali, tirakat dari para kiai, tirakat dari segenap warga pencinta Nahdlatul Ulama yang dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti meyakini bahwa berkah Nahdlatul Ulama adalah bekal masa depan yang lebih mulia bagi kita semua. Yang tidak pernah berhenti meyakini bahwa Indonesia adalah tanah yang dilimpahi ridha Allah, diberkahi oleh Allah untuk menjadi titik tolak masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Tidak pernah berhenti meyakini bahwa dalam keadaan apapun pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Tirakat satu abad menjelma berkah raksasa. Tirakat satu abad mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita melangkahkan kaki memasuki gerbang abad kedua Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan pada kesempatan seperti ini selain syukur. Syukur kepada anugerah ilahi
dan tabarruk dengan khidmah sekuat-kuatnya, khidmah dengan kerja keras, khidmah dengan lebih cerdas, khidmah dengan sepenuh ikhlas untuk mendapatkan bagian dari barokah raksasa itu bagi diri kita masing-masing. Pak Jokowi dan Ibu Sugeng Rawo, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para kiai, para nyai, para ulama, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para tamu, para hadirin, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Banser, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, Ishari, Balam-balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Warga NU, pencinta-pencinta NU yang aku cintai, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Indonesia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dunia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Oh, universe, welcome to the second century of Nahdlatul Ulama. Ayyuhal alam, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li Nahdlatil Ulama. Wahai abad kedua, wahai abad kedua, rengkuhlah kami, rengkuhlah kami dalam berkah, dalam harapan, dalam prasangka baik akan ridha Allah, pertolongan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Esa. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. It was an impactful message from the chairman of the Central Board of PBNU. Iya, sangat mendalam pesan dari beliau bahwa kita semua selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dan hadirin rahimakumullah, sebagai ormas Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama telah membersamai dan berperan dalam dinamika sejarah Republik Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Apa dan bagaimana peran dan kiprah Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah tersebut terangkum dalam video perjalanan 1 abad NU. قامت نهضة العلماء بصفتها أكبر منظمة إسلامية في العالم بدور حيوي في تاريخ جمهورية إندونيسيا قبل الاستقلال وحتى اليوم. أما عن دورها وأنشطتها طوال هذه الفترة سنعرفها من خلال الفيديو.
As the largest Islamic organization in the world, Nahdlatul Ulama has had a significant role throughout the history of the Republic of Indonesia since the pre-independence era until now. In what term and to what extent was the role and progress of Nahdlatul Ulama throughout the history are summarized in this one-century journey video. Ladies and gentlemen, please enjoy the video. Kita saksikan video berikut ini. Awal abad ke-20, supremasi peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani runtuh, memicu bangsa-bangsa berbasis Muslim bangkit dengan caranya sendiri-sendiri, termasuk komunitas Muslim di Nusantara yang telah tersemai sejak era Wali Songo dengan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas inisiatif Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan persetujuan Hadratus Syekh Hasim As'ari dan restu Syekhona Khalil Bangkalan, di hari ini 1 abad silam, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan. Para muassis NU menyadari bahwa membangun peradaban memerlukan wadah perjuangan. NU melengkapi dan mengabsahkan instrumen dasar bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU, Islam menjadi unsur yang membentuk NKRI. Menjaga keutuhan NKRI menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Telah dibuktikan oleh NU dengan mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang mengobarkan perlawanan terhadap tentara sekutu. NU menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebab bagi NU, mencintai negara adalah bagian dari iman. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1954, NU mengukuhkan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Doruri Bisyauka. Setelah hampir 3 dekade berkiprah dalam politik praktis, babak baru perjuangan NU dimulai. Melalui Muktamar tahun 1984, NU menyatakan kembali ke Hitoh 1926 di bawah kepemimpinan duet Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Gus Dur sebagai Ketua Umum. NU memperluas area khidmah. Terpilihnya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum melalui Muktamar NU di Lampung tahun 2021 merupakan fase bersejarah yang akan membawa NU melintasi usia 1 abad serta memasuki abad keduanya. Hari ini di lapangan Delta Sidoarjo, jutaan Nahdiyin berkumpul untuk menyambut kiprah NU di abad keduanya. Kita perkuat barisan serta mantapkan hati untuk menyebar maslahat bagi umat, negara, bangsa, dan dunia. Luar biasa. Baik. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya akan kita saksikan Marching Band Banser membawakan lagu Maju Tak Gentar dengan koreografi Denny Malik.
Hadirin rahimakumullah, selanjutnya pembacaan rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang merupakan kesepakatan ulama sedunia tentang bagaimana agama merespon isu-isu strategis dan membangun peradaban yang lebih baik. Akan dibacakan oleh Romo Yai Mustafa Bisri. الفقرة التالية قراءة توصيات مؤتمر فقه الحضارة الدولي والذي يبحث فيه العلماء حول العالم. We humbly invite Kiai